kuat sekali. Walaupun dibandingkan disatukan dengan ilmu kita, disatukan dengan Bang Ray Lampung, dan disatukan dengan tim-tim lainnya. Mungkin inilah yang diucapkan dengan disebutkan oleh seseorang itu Maha Guru. Dan Maha Guru ini ingin menuntut bahwasanya mereka semua preman itu dibebaskan kembali dan minta mereka itu dikembalikan seperti sedia kala. Karena kalau tidak memenuhi ataupun mengikuti dengan ucapan dari si Maha Guru ini, dia akan menuntut untuk membasmi ataupun menuntaskan ataupun menghabisi semua dari seperti Bang Ray Lampung dan tim-tim Bang Ray Lampung lainnya. Tetapi di dalam hati kita ini tidak pernah sepi dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang ada dalam hati kita untuk mempelajari semua buat perlindungan dari semua preman-preman yang sudah tobat ini. Dan mereka ini benar-benar ingin kembali ke jalan kebenaran, tetapi banyak sekali kejanggalan yang membuat mereka ini seperti rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Disitulah kita diuji untuk memberikan pelajaran kepada mereka semua. Kita memberikan tentang gimana memberikan ilmu kepada mereka supaya mereka bisa tetap tenang, bisa bersabar, dan supaya tidak kosong dengan pikiran dan hati mereka. Karena sesungguhnya dari Maha Guru ini, dia ini ingin seperti Bos Gimun, Supeng, Berdi, Janggar, Brehu, Ateng, Kurawa, dan yang lain-lain seperti Jarot. Mereka itu seolah-olah meronta-ronta mempunyai rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Kalau misal dengan manusia seperti biasa seperti kita ini, kalau punya rasa takut dengan hantu atau bagaimanapun, pastilah terkejut. Tetapi rasa takut mereka ini sangat-sangat luar biasa dan tidak bisa kita tebak. Tetapi dengan dengan iringan dari beliau Bang Ray Lampung, dan diberikan dengan ikhtiar, dengan solawat, dengan terikat oleh mereka itu, alhamdulillah perlahan mereka mulai merasa tenang dan nyaman. Dan mereka memberitahu bahwasanya juga Bos Gimun juga memberikan mereka tidur tidak nyenyak dan tidak nyaman, dan mereka selalu dihantui dengan bayang-bayang dari satu sosok ini. Tetapi mereka juga tidak berani untuk berucap. Mereka sudah diancam dengan mimpi-mimpi mereka lewat dari alam gaib mereka, seolah-olah mereka ini menjadi ancaman ataupun sebagai kunci untuk Maha Guru ini bisa masuk ke tempat kediaman Bang Ray Lampung. Tetapi kita tidak pernah telat untuk meninggalkan sholawat kita, untuk meninggalkan sholat kita. Tidak pernah kami tinggalkan itu semua. Kami selalu terus berteguh dengan berdoa, semoga dengan adanya taubatan dari Bos Gimun dan berikut anak-anak buahnya ini bisa menjadikan pelajaran buat kita, bahwasanya sesungguhnya manusia itu tidaklah kalah dengan luput dengan kesalahan yang sangat luar biasa. Dan tak lupa juga manusia itu diciptakan untuk saling memaafkan dan saling membantu. Karena sesungguhnya manusia ini hidup hanya dengan sementara, tetapi tidak tahu dengan akal dan pikiran mereka. Mereka ini bermacam-macam cara supaya bisa membentuk dengan cara ingin menguasai, terikat dengan seperti tanpa dengan adanya lahan ataupun dengan yang kekayaan yang warga-warga miliki. Tetapi jelas dengan semua ini mereka itu merasa menyesal yang sangat luar biasa. Setelah dengan penyesalan mereka ini, banyak sekali orang-orang yang sepi, yang luar mandraguna, yang tidak terima mendengar bahwasanya Bos Gimun dan berikut ante-antenya ini kembali ke jalan kebenaran, dan mereka ingin menuntut balas. Tetapi kalau untuk masalah preman-preman yang seperti biasa ataupun kerece-kerece itu tidaklah berat bagi kami. Tetapi yang satu ini sangatlah luar biasa, ilmunya sangat tinggi luar biasa. Kita tidak bisa untuk mengungkapkannya, tetapi kita hanya bisa untuk menyelidiki terlebih dahulu dari mana dan tibanya dari tempat siapa sang satu sosok dengan Maha Guru ini yang menuntut supaya mereka ini kembali ke jalan kebenaran dan minta mereka itu untuk dikembalikan kepada Maha Guru. Nanti dulu, tetap nanti dulu. Kami tidak akan pernah memberikan itu satu celah buat mereka untuk mengambil dari Bos Gimun dan berikut ante-antenya ini. Dan mereka ini hanyalah manusia yang tak pernah luput salah dan dosanya. Nanti saja men, biarkan saja men.
Kau ini kadang-kadang bikin aku bergurau saja. Ya maaf saudara-saudara, kameramen Mbak Gimbul dan lain-lain ini hanya suka bergurau. Di sini Mbak Gimbul ini menuju ke tempat posisi di mana tempat untuk menanyakan perihal kepada preman-preman lainnya, supaya mereka ini bisa menjelaskan bahwasannya mereka punya satu buah mimpi. Mimpi ini seperti nyata di dalam alam mereka, tetapi itu hanyalah bunga mimpi. Tetapi mereka membicarakan bahwasannya mimpi mereka itu akan menjadi kenyataan, dan mereka ini seperti manusia yang bagaimana ya menjelaskannya. Dia ketakutannya tidak terbendung. Mata mereka melotot tidak karuan. Badan mereka kejang-kejang. Seperti urat mereka tidak berjalan kembali. Setelah kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan menyolawatkan mereka, dan mereka baru bisa menyadari dan bisa memberikan arahan bahwasanya mereka ini sudah ada mimpi yang akan diberitahu mereka, dan kita akan menunggu kedatangan mereka. Mungkin tidak lama lagi mereka akan hadir, karena di tempat posisi inilah kita meletakkan semua preman itu untuk mengajar, memberi pelajaran ataupun memberi edukasi kepada mereka untuk bertahan hidup. Dan kita akan menanyakan tentang perihal dari mimpi Bos Gimun itu, karena dari mimpi Bos Gimun itulah kita bisa tahu bahwasanya apakah benar dengan ucapan Bos Gimun itu ataukah hanya latar belakang. Tetapi insya Allah semoga mudah-mudahan dengan datang dan hadirnya mereka ini kita akan mendapatkan kabar yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga kita di sini. rokok ini. Ya tidak apa-apa. Oh ini Bos Memang Gimun ya. Masya Masya Allah. Awati, kita juga tidak melarang. Kalau Kenapa? mereka mau merokok, ya silahkan merokok, menikmati. Iya, di luar iya, ya. Iya. Ya, maju lagi dikit. Bagaimana men? Agak maju apa atau bagaimana? Pas di sini sepertinya apa digeser ke sini saja ya? Ya jadi buat dengan kebenaran, dengan alhamdulillah telah datang saudara kita Kirambat, Bos Gimun dan Breho ini. Tentang kita akan menanyakan perihal dari mimpi Bos Gimun ini. Tetapi mudah-mudahan dari mimpi ini itu hanyalah bunga tidur, tetapi dia bersikeras ingin menjelaskan bahwa mimpi itu adalah nyata dan akan terjadi pada suatu hari nanti. Nah, di sini kita sudah ada Bos Gimun. Kita tanyakan langsung tentang perihal mimpi dia ini. Sebenarnya apa yang mimpi yang bisa membuat kau seperti orang ketakutan, sangat amat takut, Bos Gimun? Ini ya, ini datang dari Maha Guru kami. Maha Guru. Kemarin Maha Guru kami ini menyerang kami. Betul, Pak Gimbul. Biar kami ini Kami juga merasakannya. tidak betah ya. Ya, kami juga merasakannya. Oh, jadi membuat bosan. kalian itu seperti tidak nyaman. Tidak nyaman. Untuk di tempat ditinggali. Ya, Supaya kalian itu mengikuti kembali dengan kemauan dari Maha Guru ini. benar. Maksudnya Maha Guru kami itu begitu sebenarnya. Agar kami ini kembali menjadi orang yang jahat. Oh, Tapi sebenarnya dengan kita banyak-banyak istighfar iya, iya. dan berselawat, Alhamdulillah. Ya. insya Allah itu bisa kita lewati. Ya, Kalau menjadi- rasa takut itu, kalau serangan tetap serangan itu. Menjadi tameng kita nanti. Soalnya kalau dari mendengar kisah dari cerita dari Bos Gimun ini, ada kalanya mungkin ada sangkut pautnya tentang masalah perihal ada satu sosok yang sudah mulai menyerang tiba-tiba. Bos, sepertinya tempat kita di kerangkeng bos sudah tidak aman. Sudah tidak aman. Tempat kami, di Setiap mana malam kami tidur digegarkan. malam, Ya, sudah tidak. sebenarnya itu itu mungkin sebuah istilahnya cobaan buat kalian, karena memang selama ini kan kami juga sebenarnya merasakan itu, sebenarnya Iya, iya. merasakan Betul. serangan-serangan yang datangnya memang masih misterius. Jadi Kenapa? Wujudnya itu belum tahu. Jadi begini, Ki. Dalam beberapa hari ini juga aku juga merasakan aura yang sangat luar biasa, dan kekuatan itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin ada kaitannya dengan mimpi dari Bos Gimun ini, bahwasanya akan datangnya satu sosok, yaitu Maha Guru. Mereka tidak tahu bentuk dan wujud dari sosoknya. Oh tidak, insya Kalau Allah. kalau di Kerangkeng sudah tidak, cuman ya istilahnya masih tetap kami awasi, kami jaga, jangan sampai hal itu terjadi. Tidak kerangkeng lagi. Di semalam pagi dulu. Ya, bagaimana? Kamar tempat baik kayak ini goncang bolak balik. Betul, Pak Sultan.
sampai menangis teriak-teriak. Kita Jadi, tolong selamatkan, padahal sebenarnya tidak bergoyang itu bagimu. iya, cuma tapi mereka dipulak-balik merasa. oh seperti halusinasi Iya. mereka itu diputar balik. Iya, benar. Nah, kadang memang namanya ujian, ada yang tidak puas dengan tujuan kalian untuk bertobat, mungkin ada yang kecewa atau bagaimana. Bahkan mungkin mereka atau Maha Guru itu selalu mengawasi gerak-gerik kalian. Setiap tarikan napas kalian pasti selalu diawasi. Benar. Pun cuaca tidak buruk. Ya, ini karena apa? Tadi terang di sini. Jadi ketika kalian datang ke sini, sudah banyak yang mengintai seperti ini. Memang begini, ini apa? Begitu. Di mana tempat kami berpijak ini sudah mulai mencekam begitu. Kadang Oh, terang benderang langsung menjadi gelap. oke. Kenapa ini? Ya Allah. Aduh. Kenapa ini jadi pelajaran? Tahan. Seperti inilah yang terjadi bagi Bol. Udahlah guru. Seperti inilah kami akan Maaf, Ustaz. selalu terjadi Maaf, bagi guru Bol. kami. Hah? Biarkan. Aku sudah memasukkan raga satu dengan dia. Itu maunya sama guru kami. Silakan, Dok. Sakit coy. Boleh aku bertanya dengan apa maksud dan tujuan kau ingin mereka kembali? Aku tahu ini bukan kau, tetapi kau dari suruhan Ini Maha guru Guru. kita nih, Bos. Kau benar? Kita memasuki Ah. sudah langsung menghadap. Ini kodamnya. Kau jawab. Oh, ini kodamnya ini. Ah, Jangan mencekam sekali. kau jawab. Sebelum kau kubakar di sini. Buka mulut. Apa kau benar suruhan dari Maha Guru itu untuk mengambil mereka ini? Dan Jangan kosong pikiran kalian. Kami senyum saja bagi mulai. Jangan kau kosongkan. Kau banyakkan beristighfar dan selawat kalian. Apakah benar? Jangan kau. Jangan kau hasut mereka. Aku tidak pernah menghasut mereka. Tetapi mereka sudah menentukan jalan hidupnya. Kenapa kau datang-datang untuk merebut mereka kembali? Mereka adalah anak murid dan cucu-cucuku. Oh, tidak bisa. Tidak ada namanya sejarahnya cucu dari preman seperti mereka ini untuk kembali seperti kepada kalian. Mereka ini sudah menentukan hidupnya untuk masa depan mereka. Kenapa kalian ini selalu ikut campur? Kami tidak ada urusannya dengan kalian. Karena itu sudah jalan hidup kami. Oh, sudah jalan hidup kalian. Kalau memang sudah jalan hidup kalian, kalian larilah ke tengah hutan yang lembah yang sangat dalam. Kuatkanlah kalian. Mau kau bagaimana, aku tidak akan pernah menyerah. Kembali kau kepada Maha Guru. Kembali kau. Oke. Seperti inilah keadaan yang bagi Bol. Iya. Yang Kamu kami kemana datang? datang tadi malam. Datang di sini. Bagaimana? Aku sudah bilang. Jadi inilah bukti dari serangan. Bagaimana? Jangan kau paksakan. Sosok misterius itu memang sangat jadi ancaman. Ya. Jangan kau paksakan. Ya, jadi beginilah ya, sahabat-sahabat dan saudara-saudara. Memang tadi sudah merasakan dari aura yang sangat luar biasa buat mereka semua ini, terutama kepada Bos Gimun. Kita menanyakan perihal tentang dari mimpi ini. Allah, wajar bagi Mul kalau sosok ini sangat meresahkan Gimun, Upeng, Pergi, karena memang kekuatannya sangat Allah. Ini sangat luar biasa. salah satu kodamnya. Betul. Ya. Ini tadi dari salah satu dari kesembuhan Maha Guru. Cuman dibilang itu ya, seperti ilmu halusinasi kita tadi. Ilmu ini
bisa menyerang kapan saja dan tidak terlihat oleh siapapun. Setidaknya ini membuat kita semakin waspada, jangan sampai hal tersebut terulang kembali. Benar, Karena benar. memang auranya sangat kuat sekali. Dan sangat gentar. Mereka tidak pernah akan melepaskan kalian begitu saja, Iya. karena betul-betul sudah dianggap Awas, anak cucu mereka. kalian jangan kosong. Ini bukan 1-2 ya. Aku takutnya mereka ini akan kena kalian ini. Cuaca sudah terang lagi, Betul. Iya. dan mereka sudah mulai Sudah pergi. Dan saya Tapi kalian tetap waspada. Sudah mulai pergi. Terangkan di hati kalian, Kembali. istighfar, sholawat jangan berhenti. Sudah terang lagi Bang Imbol. Mungkin dia sudah lari Bang Imbol, ke Ya. dapur. Inilah bukti. angin masih kencang. Betul. Angin dari mereka ini masih ingin kembali dan ingin meroboh kau kembali. Ternyata Kau memang Breho. kekuatannya sangat dasar sekali. Tiba-tiba datang. Ya, tadi kan tiba-tiba cerah dan gelap Gelap. mereka datang. Ya. Setelah masuk ke tubuh dari Kirambat ini, kita sudah tahu mereka ingin namanya Bos Timun ini mengikuti mereka kembali. Dan ini benar apa? Untuk kawan-kawanku, anak-anak buahku ini semua, mantan-mantan Iya. buahku semua, mereka sudah tidak tahan. Ya sabar, jangan Jadi kalian inilah permintaan dari guru itu, Maha Guru ini untuk mengeluarkan mereka dari sini. benar. Tetapi janganlah kalian ikuti dengan kemauan guru kalian itu. Kami akan tetap berusaha menjaga kalian supaya aman dari gangguan, walaupun dengan cara apapun akan kami lakukan. Walaupun itu mungkin akan menyebabkan salah satu dari kami mungkin akan terluka atau bagaimana, akan melakukan perlawanan, lebih baik kami Paksakan pergi daripada kami mati sia-sia di kerangkeng. justru begini. Jangan pergi. Daripada kami mati sia-sia. Jangan meninggalkan namanya Padepokan Bang Relam. Sudah beliau pesan, 1 langkah kalian sudah dipagar dan digaris. Jangan pernah kalian meninggalkan itu. Karena apa? Resikonya sangat besar, yaitu selalu mengintai. Dia ini selalu mengintai supaya mereka itu bisa Seperti ini semalam. Bumi dengan barat, Brehu dengan barat itu. coba, apakah benar dekat tempat seperti ini yang kau dalam mimpi kau itu, kau melihat satu sosok itu untuk melambaikan tangan kepadamu supaya kau itu kembali mengikuti mereka? Mungkin disinilah nanti kalian akan menemukan kesenangan, refreshing. Karena apa? Gangguan-gangguan itu memang akan selalu ada. Tapi setidaknya kalian harus bisa melawannya. Jangan sampai hati kalian itu kosong full mengikuti arah dari bisikan-bisikan setan itu. Jadi mudah-mudahan dengan sholawat ketekunan hati kita tetap akan menjadikan kita itu yakin bahwa Tetapi kan- segalanya akan Ini kan lahan yang kita berikan kepada Breho dan Bos Kimu juga untuk merawat semua dari sini. Kenapa tempat ini seperti mimpi dari malam? Hah? Mimpi bagaimana? Mimpi kami dari malam. Mungkin sama mimpi kita semalam. Betul. Ini Brehu ini sama si Barat menggila semalam itu. Dalam mimpi Oh. kau itu. Nyatanya bukan dalam mimpi ini. Nyatanya. Mereka mungkin habis dari mimpi itu. Kami Hah? dicekik Bang Imbol. Mereka keluar dari ini apa kerangkeng itu tidak pakai busana mereka berdua ini. Saya takut mereka ini menakut-nakuti santri, saya pegang. Langsung saya bawa lagi ke dalam itu. Kami pegang. Tapi itu Seperti hanya orang kerasukan mereka ini. memang dari satu sosok Maha Guru ini ya. Dia minta supaya mereka ini untuk meninggalkan namanya itu yang beliau itu Bang Welampung. Karena jiwa mereka ini masih tertanam seperti aura kejahatan bagi dia. Tetapi bagi kita mereka sudah tobat nasuha dan mereka sudah mengikuti semua ajaran-ajaran yang sudah kita berikan dan kita memberikan ataupun tempat salawat mereka. Tetapi dari mimpi dengan jawaban mereka ini kalian sudah melihat dengan bukti salah satu dari sosok itu ataupun dengan prajurit tempur ataupun dibilang benteng dari Kirambat tadi sudah merasuki dari Kirambat dan sudah memberitahukannya mereka ingin Bos Gimun dan anak buahnya kembali kepada namanya ini yang Bang Gimbul, ya saya dalam mimpi semalam disuruh hadir ke situ Bang Gimbul. di Ada di bawah pohon sawit itu batu itu Bang Gimbul. Untuk mengajak tim spiritual ke situ Bang Gimbul. Mungkin Boleh. boleh mencoba Bang Gimbul.
Ya Untuk kita di sana. boleh. Di mana? Coba kita Kita ikuti saja. tetap tarik. Mungkin di sana ada kekuatan, mungkin Mbah Gimbul dengan Kirambat bisa merasakannya di situ. Insya Allah. Nanti kalau nanti kalau kita sudah diizin atas Allah dari Yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan bisa melakukannya. Sepertinya di sinilah Mbah Gimbul, cuman saya lupa di mana Mbah Gimbul. Coba kau ingat-ingat mimpi kau. Ingat. Di air anak ini bos. Hah? Kegiatan ini bos. Sama mimpi kita Breho. Oh mungkin di sini Breho, iya di sini Mbah Gimbul. Di pohon sawit yang penuh banyak pelepahnya ini Mbah Gimbul. Coba di Terawang dulu Mbah Gimbul. Kuatan sangat kuat. Dengan kesaktian Mbah Gimbul dengan Kirambat. Coba Terawang. Mimpi kami dicekik di sini, dikumpulkan di sini dan suruh mengajak tim spiritual ke sini Mbah Gimbul. Bukan main. Nanti dulu coba. Memang benar ini. Di batang kelapa ini yang penuh dengan apa pelepahnya yang mati ini Mbah Gimbul. Kemarin tidak seperti ini. Pohon ini. Iya. Ini mungkin sudah kena serang semalam Mbah Gimbul. Tidak ada bos. Cuma ini saja. Iya yang ada. benar. Ini tidak ada anda. Jadi anda karena apa? Yang lain kondisinya masih subur, tapi yang ini udah mati sebagian. Daun-daunnya mati mungkin karena panas. Berarti isinya ini benar-benar tidak baik ini. Auranya sangat negatif. Ada sesuatu ini. Mungkin akan kita coba. Coba dicoba dulu Mbah Gimbul. Coba dicoba, Atau Mbah mungkin Gimbul. di Terawang. Atau dinaikin Mbah Gimbul. Mungkin di sana ada pusaka Mbah Gimbul Di sini Pak Gimbul. Yang banyak yang menyerang. sawitnya. Tapi kita tidak bisa gegabah. Kita harus melakukan persiapan. Seandainya sesuatu kira-kira tidak ini, jangan dipaksain Gimbul. Kita coba Ki. Biarkan Mbak Gimbul saja yang mencoba. Kuat sekali arwah ini Ki. Ini pelepahnya mati semua Ki. Memang persis dalam mimpiku semalam. Jangan. Ki. Kau lihat Ki. Tidak ada, Ki. Jangan berhenti istighfar ya. Sholawat terus dalam hati terus. Allahu Akbar. Jadi Pak Gimbul. Awas Mbah Gimbul. Banyak ranjau ini di sini. Sekarang jauh di belakangnya. Jadi. Karena memang ini menunjukkan keanehan. Yang lain subur, hijau semua, hanya ini sendiri. Bagaimana Ki? Tolong Ki, bantu Ki. Ki, Bangun Mbah Gimbul. Bangun Mbah Gimbul. Bangun Mbah Gimbul. Lagi. Berada mau masukinnya lagi. Mana ini bos? Terima. Bangun Mbah Gimbul. Hah? Mana besar bos? Jangan Mana besar bos? Kenapa ini? Biarkan mereka yang lebih paham Breo. Saya ini. Ini sepertinya jangan paksakan Gimbul. Jangan paksakan. babi hutan ini seperti yang meracuinya ini Breho. Benar Breho, babi hutan ini sepertinya. Sekali batangnya. Sudah diunduh bos. Iya sepertinya. Habis. Allah Sudah diunduh. Bagaimana Bang Gimbul? Hah? Bang Gimbul? Bagaimana Bang Gimbul? Hah? Bagaimana Bang Gimbul? Apa ini Bang? Ini bagus untuk Jangan ini kalau Bang pakai Gimbul. jangan. Saya kantongin dulu ini Bang Gimbul. Itu Bagaimana Bang Gimbul? apa datang kemari? Allah Akbar. Aku hanya ingin menginginkan Bos Gimbul itu dengan yang lain itu kembali ke dalam seperti macam Itu tidak mungkin lagi di sana. Jangan paksakan. semua tim Bang Reto adalah bodoh. Kalian itu hanya dihasut dengan Bang Relat. Jangan kau Istighfar Bang Gimbul. Istighfar Bang Gimbul. banyak Gimbul. Kau itu, Istighfar Bang Gimbul. kau jangan terlalu bodoh mengikuti mereka semua. Allah Akbar. Kau itu Salawat Breho. Salawat Breho. Salawat. Denganku, tetapi kau telah mengkhianatiku. Tidak pede. Hati-hati Bang Gimbul. Ini Bang Gimbul. tempatmu. Memang ini Keluarkan saja Ki kalau bisa Ki. Jauh tinggalkan tempat ini. Keluarkan saja Ki. Istighfar Mbah Gimbul. Istighfar Mbah Gimbul. Gurunya. Kenapa kau bisa seperti ini Gimbul? Oke, dangkalan sudah datang. Sadar Mbah Gimbul. Oke. diam kau. Oke. Tidak ada urusan dengan kau. Hei. Jauh tinggalkan Hati-hati pergi Breho. Gimbul. Kau ingat. Kami ini saudaramu Gimbul. Di belakang saya. Oke, hati-hati Ki. Aku hanya ingin Bos Gimbul itu kembali kepadaku. Ini lagi. Tidak lebih dengan kalian. Gimun itu sudah menemukan jalannya. Jangan kalian paksakan untuk kembali. Kenapa kau meninggalkan Jambat dengan usir ajaran? saja Ki. Usir saja Ki. Saya tidak mau lagi Aku ikut sudah ke sana Mbah memberikan Gimbul. semua yang kau mau. Semua kekuatan yang kuberikan kepadamu, tetapi kau telah mengkhianatiku. Dan kau tiba-tiba ingin kembali ke Jawab, dalam. Bos. Saya sekarang tidak butuh lagi itu.
Hah, Bang Gimbul? Butuh untuk mengembalikan semua itu. Tidak butuh lagi keilmuan itu, ha? Saya sudah tenang di sini. Tidak butuh lagi saya. Istighfar Bang Gimbul, istighfar. Kami Sibar. Istighfar Bang Gimbul. Ah, Bang Gimbul, Bang Gimbul. Mari Bang Gimbul. Iswar. Kenapa Bang Gimbul? Hah? Allah Akbar. Bangun Bang Gimbul. Masuk Bang Gimbul. Pesan apa yang disampaikan ini Bang Gimbul? Mimpi kami semalam begini Bang Gimbul. Hah? Sama saja. Ini tanda yang pelepah mati ini akan banyak kematian katanya ini Bang Gimbul. Bagaimana rasa Bang Gimbul? Hah? Betul. Masya Allah. Istighfar. Akan banyak kematian ini, Bos. Kenapa kau bisa Ini pelepah ini. Ya, Allah. ini nanti aku beritahu. Allah Akbar. Bagaimana, Ki? Bagaimana Bas? Jangan Istighfar Bang Gimbul. Ya. Duduk dulu Bang Gimbul, duduk. biarkan. Jangan sedikit. Allah. Kenapa? Kita dulu saja. Mungkin ini peringatan buat kami, Ini buat Pak Ibu juga buat tim ya. Kita harus betul-betul selalu bersolawat. Jangan sampai kita tidak bisa melawan hawa-hawa ini. Ya benar. Allah. Aku hanya ingin memecahkan teka-teki dari mimpi dari Bos Gimun ini. Sebenarnya ini bukanlah Maha Guru ataupun dengan Maha lain, tetapi Iblis-iblis semua ini iblis-iblis yang milik dari Maha Guru ini sudah dilepas. sudah dilepas dan dipasang untuk merasuki mimpi mereka. Dan dari situ mereka minta Bos Gimun ini, Supeng, Ferdi dan dan Jarot dan juga cantik lainnya minta dibebaskan. Kalau tidak, jangan salahkan, kita akan ada. Nauzubillah min dzalik, aku nggak mau menyebutkan. Demi keamanan kalian ini pasti sekarang ini sedang diteror. Dengan ini lebih baik kita dulu kembali lagi kepada Padepokan aja dulu. Benar. Kita istirahat. Ya. Jangan sampai kita terlalu lama di sini nanti justru membahayakan pada kalian. Ya, Ayo, mungkin. kita lebih Betul. Ya, buat buat- sahabat-sahabat semua ya, jangan lupa terus ikuti perjalanan kami karena memang kami ini tugasnya sangat berat karena memang teror-teror itu akan selalu ada. Ya. Jadi tetap selalu waspada, jangan sampai terjadi pada mereka hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Jadi, insya Allah. ayo kita tetap berangkat ke Padepokan aja. Oke. Baik ya. Ayo. Ya, tetap, Allah Akbar. ya, kita Ada tutup juga- tadi dulu, Ki. Oh, silakan, Abang Gembol. Oke, buat semua sahabat-sahabat dan saudara-saudara, kalian sudah bisa melihat dengan menyaksikan bahwasanya dari mimpi dari Bos Gimun ini sudah kita buktikan bahwasanya dari anak buah dari Maha Guru ini mereka menuntut balas dengan ingin meminta mereka dikembalikan kepada Maha Guru karena dulunya mereka itu tapi tidak. Semua yang dijalankan kami ini adalah jalan kebenaran untuk masa depan mereka. Mungkin itu saja pesan dari kami. Kami mohon maaf bila ada tutur sapa kata yang salah. Kami mohon maaf karena semua manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Tetap tegaan sholat dan perbaiki sholawat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.